Generasi yang cerdas adalah generasi yang peduli terhadap bangsa dan negaranya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pemilu dan opini publik. Apa itu pemilu dan opini publik? Untuk itu, simak videonya ya. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu pemilu. Apa yang kita ketahui tentang pemilu? Nah, dalam pasal 1, nomor 1, Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu, pemilu sangat penting dilaksanakan oleh setiap negara yang ada di dunia ini, terkhusus Indonesia, yaitu sebagai negara yang demokratis. Oleh karena itu, salah satu ahli bernama Ali Martopo, dia mengatakan bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga yang demokrasi. Nah, teman-teman, setelah mempelajari apa itu pemilu, muncul beberapa pertanyaan. Mengapa pemilu dilaksanakan? Apa saja fungsi dan juga tujuan dari pemilu? Jadi, pada dasarnya, pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi. Ia merupakan sebuah aspek yang harus dilakukan secara demokratis juga. Pada demokrasi modern ini, pemilihan sudah dilakukan, tapi tidak semuanya demokratis. Karena dalam pemilihan yang demokratis, itu harus ada yang namanya kompetisi, kemudian dia harus dilakukan secara berkala, dia juga cakupannya luas, dan harus definitif dalam menentukan pemerintah. Ada 5 fungsi utama dari pemilu. Yang pertama adalah untuk membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, untuk membentuk perwakilan. Yang ketiga, politik rakyat. Yang keempat, sirkulasi penguasa elit. Dan yang kelima, pendidikan politik. Berikutnya, apa saja tujuan dari pemilu? Pada dasarnya, tujuan dari pemilu adalah untuk memastikan bahwa perwakilan yang dipilih benar-benar dipilih oleh rakyat, benar-benar berasal dari rakyat, dan benar-benar akan bekerja demi kepentingan rakyat. Nah, dari tujuan tersebut terdapat 5 esensi yang harus dicapai dalam pemilu. Yang pertama adalah untuk memastikan terwujudnya kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah untuk memastikan perwujudan hak asasi politik rakyat. Yang ketiga adalah untuk memilih perwakilan rakyat yang nantinya akan duduk di kursi DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan juga Wakil Presiden. Yang keempat adalah untuk melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara adil, damai, dan juga tertib. Dan yang kelima adalah untuk memastikan terjadinya kesetaraan pembangunan nasional. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, para anggota DPR, DPD, dan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mampu mencerminkan nilai-nilai demokratis serta memperjuangkan aspirasi rakyat dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang berikut adalah dimensi opini publik. Ada 3 macam dimensi opini publik, yakni waktu. Yang berikut, cakupan atau luasnya publik. Yang terakhir, ada pengalaman masa lalu audiens. Proses pemilu meliputi beberapa tahap, di antaranya yang pertama, pendaftaran pemilih, yang kedua, pendaftaran calon pemilu, yang ketiga, penetapan jumlah kursi, tahap yang keempat, pencalonan anggota, misalnya DPR, DPD, DPRD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, Presiden dan Wakil Presiden. Tahap yang berikut adalah pemungutan dan penghitungan suara, dan yang terakhir, penetapan hasil pemilu. Berkaitan dengan pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, maka dibutuhkan perbaikan penegakan hukum pemilu yang meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah komponen struktural yang merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam satu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Yang kedua, komponen substansi yang merupakan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam satu sistem tersebut. Yang terakhir adalah komponen kultur atau budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, dan harapannya. Kultur atau budaya hukum ini dapat berupa nilai dan tindakan atau sikap masyarakat serta nilai-nilai yang dianutnya. Definisi dari opini publik. Opini publik atau pendapat umum diartikan sebagai apa yang dipikirkan, sebagai pandangan dan perasaan yang sedang berkembang di kalangan masyarakat tertentu mengenai setiap isu yang menarik perhatian rakyat. Opini publik adalah penggabungan pikiran, perasaan, dan usulan diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial. Dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan serta bagaimana melakukannya. Opini publik merupakan hasil atau efek dari pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator. Pesan disampaikan dengan menggunakan saluran dan media politik kepada halayak agar mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagaimana komunikasi politik pada umumnya, opini publik juga dinyatakan sebagai sesuatu yang selalu berubah dan berkembang secara dinamis, bukan sesuatu yang statis. Artinya, pembentukan opini publik adalah sebuah proses yang secara terus-menerus harus dikerjakan sebagai upaya menyusun dan menciptakan persepsi yang bermakna gejala politik, yaitu citra politik, serta mengungkapkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang saling melingkupi opini mereka. Di dalam elemen opini publik ini ada 5 elemen opini publik. Yang pertama adalah isu, yang kedua adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dan kepentingan, yang ketiga kompleksitas preferensi, yang keempat ekspresi sejumlah orang yang membahasnya, yang kelima adalah 2 dimensi untuk melihat opini publik. Nah, dua dimensi ini, yang pertama ada preferensi, yaitu mendukung atau menolak, serta insentitas, yaitu sudah mengukur berapa jauh preferensi tersebut. Sekian topik mengenai pengukuran opini publik. Pengukuran opini publik bisa dilakukan berdasarkan survei. Ada beberapa cara untuk mengelola survei, yaitu dengan telepon, surat, survei online, survei pribadi di rumah, mal pribadi, atau survei penyadapan jalan, dan berada di atas. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi opini publik. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan baik formal maupun non-formal banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Orang berpendidikan cukup memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang berpendidikan. Yang terakhir, cenderung mengikuti. Berikutnya, kondisi sosial. Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok masyarakat terbuka. Yang berikutnya, kondisi ekonomi. Masyarakat yang kebutuhan minumnya terpenuhi dan masalah survive bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis. Yang berikutnya, ideologi. Ideologi adalah hasil kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat.
Ia juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok. Yang pertama, media massa sebagai pembentuk opini publik. Seperti yang kita ketahui bahwa media mempunyai fungsi untuk menyebarkan informasi atau berita yang hampir seluruh masyarakat mendengarkannya. Masyarakat dengar dari media tersebut akan mempengaruhi pola pikir mereka tersebut, sehingga media massa menjadi unsur terpenting dalam kegiatan komunikasi untuk menjalankan kepentingan tertentu. Banyak sekali isu-isu opini yang mereka janjikan, sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang melihat dan mendengarnya agar untuk mendukung mereka. Yang kedua, hubungan pemilu dan opini publik. Memang kerap sekali terjadi dalam melakukan pemilu. Para calon menjalankan kampanye misalnya, di mana pada isi kampanye massa kerap sekali digunakan secara tidak seimbang oleh seseorang atau kelompok tertentu guna melancarkan isu-isu sebagai upaya mempengaruhi masyarakat agar memberikan dukungan terhadap mereka. Nah teman-teman, dari video pembelajaran tadi mengenai opini publik dan pemilu, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, sebagai negara yang demokrasi, pemilu sangat penting dilaksanakan. Yang kedua, dalam proses pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang ketiga, kita harus berani menuangkan opini atau pendapat kita demi kepentingan rakyat. Yang keempat, pemilu sekarang banyak dilaksanakan atau banyak diungkapkan melalui media massa. Yang kelima, gunakan hak pilih kita dengan baik, karena satu suara kita sangat berarti demi bangsa dan negara Indonesia. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Selamat siang, sukses terus.